Encino house to his Encino house to his Encino house. I think I was at the Encino house. I think I was at the Encino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan bahasan-bahasan yang sangat menghibur dan bisa menambah wawasan yang baru buat kita semua. Teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rumor kematian penyanyi legendaris dunia, yaitu Michael Jackson, yang akhir-akhir ini muncul isu bahwasanya kematiannya adalah rekayasa yang dibuat sedemikian rupa. Dan kenapa kok tiba-tiba bisa muncul rumor ataupun isu yang sedemikian rupa? Isu itu munculnya juga tidak semata-mata begitu saja, teman-teman, dikarenakan banyak banget bukti-bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang mengarah akan pembenaran rumor tersebut. Beberapa bukti yang ditemukan adalah sebuah video viral, sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil ambulan yang sedang menurunkan seorang secara tiba-tiba, secara terburu-buru, yang orang itu sangatlah mirip dengan Michael Jackson. Juga ada beredarnya sebuah video yang banyak beredar di sosial media yang sangat masuk akal, yaitu apabila disangkutkan dengan isu yang sedang beredar, bagaimana di video itu terlihat tampak seseorang yang sangat mirip dengan Michael Jackson, meskipun wajahnya sudah terlihat rusak, tetapi masih terlihat samar gerak-gerik wajah yang menampakkan ciri khas daripada Michael Jackson itu sendiri. Dan inilah videonya. Encino house to his Encino house to his Encino house. I think I was at the Encino house. I think I was at the Encino. Video ini kalau di luar negeri sudah sangat viral banget, teman-teman, dan bahkan sempat menjadi trending topik dan diperbincangkan dari berbagai kalangan. Ya, karena memang Michael Jackson ini adalah sosok yang banyak dicintai banyak orang dan sangat legendaris, sehingga semakin memperkuat akan pembenaran adanya rumor tentang kematian yang dipalsukan ini. Mungkin teman-teman sebagian ada yang nggak percaya tentang kematian yang sengaja dibuat-buat ini, dan memang wajarlah sosok yang terkenal apa saja bisa menjadi berita yang cepat banget viralnya. Dan kalau dipikir kenapa sih juga harus melakukan hal seperti ini? Sudah banyak duit, sudah terkenal, banyak disukai orang, apa saja bisa dilakukannya, kurang apa lagi? Dan ada unsur apakah ini? Dan semuanya ini akan kita coba bahas di sini. Dan informasi yang didapat ini dari berbagai sumber yang beredar, kemudian kami rangkum dan disajikan di sini, yaitu di Diskusi Lintas Iman. Sorry ass DJ. Sebenarnya banyak sekali selebriti-selebriti dunia ini yang justru merasakan tekanan dan beban yang disandangnya sebagai selebritis terkenal. Dikarenakan apapun yang dia lakukan, mata seluruh dunia sebagian besar akan memperhatikannya. Bahkan ada yang sampai depresi, stres, dan akhirnya mereka justru cenderung mengkonsumsi minuman yang beralkohol, obat penenang, dan banyak yang akhirnya terjerumus menggunakan narkoba. Dan ada beberapa mereka justru dengan sengaja mengakhiri hidupnya. Para selebritis dunia ini seakan tidak kuat dengan julukan superstar yang melekat pada diri mereka. Kehidupan mereka terasa terkekang, kehidupan privasi mereka yang selalu menuntut dengan penampilan yang terbaik, gerak-geriknya selalu menjadi intean paparazi, dan tentunya banyak gosip-gosip yang selalu menerpanya. Dan para selebritis dunia ini merasa kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan, sehingga lama-kelamaan kondisi ini lambat laun menyerang mental mereka, menggerogoti kondisi kejiwaan mereka, dan akhirnya mereka memilih jalan yang mudah dan gampang saja, yaitu dengan cara mengakhiri hidupnya ataupun memalsukan kematiannya.
Ya, salah satunya adalah Michael Jackson ini yang indikasi diduga memalsukan kematiannya. Kurang terkenal apa Michael Jackson ini? Kehidupan yang glamor, harta yang kelihatannya berlimpah ruah. Ya, anggapan itu wajar dikarenakan setiap album yang dia keluarkan selalu meledak. Setiap mengadakan tour konser, penontonnya selalu memenuhi tempat konsernya. Dan siapa yang nggak kenal dengan Michael Jackson ini? Dari generasi era 90-an sampai dengan di zaman ini, dan bahkan anak kita nantinya pun mungkin masih bisa mengenalinya. Michael Jackson yang nama sebenarnya adalah Michael Joseph Jackson. Dia ini lahir di daerah Gary, Indiana pada tanggal 29 Agustus 1958. Michael Jackson ini merupakan keturunan Afrika Amerika, ya, yang pastinya kulitnya hitam. Ayahnya bernama Joseph Walter Joe Jackson dan ibunya bernama Catherine Esther Scrow. Michael Jackson ini memiliki 9 bersaudara dan Michael Jackson ini merupakan anak yang ketujuh. Ayah Michael Jackson yaitu Joseph kemudian membuat sebuah band yang bernama Jackson 5 yang beranggotakan kelima anak laki-laki di anggota keluarga tersebut. Mereka itu adalah Michael Jackson, Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, dan Marlon Jackson. Setelah beberapa lama terbentuk, ternyata Michael Jackson lah yang kelihatan mempunyai potensi besar untuk menjadi penyanyi, dan akhirnya oleh ayahnya Michael Jackson ini dijadikan penyanyi latar dan dia juga bisa ikut ngeden atau menari. Ketika itu Michael Jackson masih berusia 8 tahun. Seiring waktu berjalan, ternyata bakat Michael Jackson semakin terlihat dan akhirnya dijadikan Michael Jackson ini menjadi penyanyi utama bersama Jermaine. Menjadi penyanyi papan atas dunia adalah dambaan yang dimimpikan oleh Michael Jackson. Banyak sekali prestasi yang diraihnya dan semuanya itu tidaklah mudah dalam mendapatkannya. Gemilangnya karir Michael Jackson tidak bisa lepas dari didikan ayahnya yang dengan keras dan disiplin melatih Michael Jackson agar menjadi musisi yang mumpuni. Jadi Michael Jackson ini dari kecil sudah mendapatkan kekerasan dari ayahnya, baik secara fisik maupun mentalnya, seperti latihan yang terus-menerus, dan bahkan Michael Jackson ini sering digesper sama ayahnya. Dan memang budaya di Afrika ketika itu dalam mendidik anaknya ya harus begitu. Apabila Michael Jackson salah sedikit, maka cacian makian langsung keluar dari mulut ayahnya. Tetapi nyatanya cara didik dari ayahnya ini akhirnya membuahkan hasil. Kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya diakui oleh Michael Jackson agar Michael Jackson terbiasa disiplin dalam segala hal yang nantinya pastinya akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Seiring tumbuh dewasanya Michael Jackson, karir Michael Jackson pun semakin gemilang. Nama Michael Jackson mulai dikenal banyak orang, kehadirannya di berbagai konser selalu ditunggu-tunggu. Media-media dunia mulai mengawasi segala gerak-geriknya, sehingga lama-kelamaan privasi Michael Jackson pun mulai terganggu. Mulai dari kegelisahan dalam hatinya, ditambah lagi dia mulai terkena penyakit yang namanya vitiligo. Dan jujur saja selama ini saya pun beranggapan, kenapa sih Michael Jackson harus melakukan operasi plastik? Apakah dia menginginkan menjadi seorang kulit putih atau hanya untuk gaya-gayaan saja? Tapi ternyata Michael Jackson ini mempunyai penyakit yang namanya vitiligo. Dan baiklah teman-teman, sekarang kita mulai bahas kronologi tentang meninggalnya Michael Jackson ini, yang sebelumnya nanti kita juga akan bahas juga beberapa kejanggalan-kejanggalan tentang meninggalnya Michael Jackson ini. Kejadian ini dimulai pada tanggal 25 Juni tahun 2009, tepat di jam setengah 1 malam waktu setempat. Ada sebuah mobil Cadillac milik Michael Jackson yang kembali ke rumahnya sekitar Beverly Hills
Meskipun cuaca saat itu sedang hangat, tetapi Michael Jackson merasakan badannya terasa menggigil kedinginan. Dan kemudian dipanggillah dokter pribadinya untuk datang ke rumahnya di sekitaran jam 1 pagi. Nama dokternya ini adalah Conrad Murray. Conrad Murray kemudian memberikan obat penenang agar Michael Jackson bisa segera beristirahat. Ketika itu sebenarnya orang-orang sudah banyak yang khawatir dikarenakan Michael Jackson mengkonsumsi berbagai macam obat tidur. Mulai dari jam 1 sampai jam 8 pagi, Michael Jackson terus-menerus menerima obat tidur, mulai dari suntikan ataupun dengan langsung meminum obat tersebut. Ada beberapa jenis obat dikonsumsi oleh Michael Jackson saat itu, ada tablet Valium 10 mg, lalu Ativan 2 mg, dan 2 mg Varset. Dan bahkan Michael Jackson saat itu meminta Dr. Murray untuk memberikan dia propofol. Tetapi saat itu Dr. Murray menolaknya. Lalu kemudian di jam 10.40 waktu setempat, Michael Jackson terus-menerus menginginkan propofol tersebut, yang akhirnya Dr. Murray yang merasa sangat khawatir dengan permintaan Michael Jackson itu, akhirnya memberikan propofol tersebut sebanyak 25 mg. Di saat itu, Dr. Murray sempat memantau detak jantung dan juga memeriksa pernafasannya Michael Jackson agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi Michael Jackson ketika itu tetap saja mengeluhkan bahwa ia masih belum bisa tidur. Lalu akhirnya beberapa saat kemudian, setelah diberi propofol, akhirnya Michael Jackson pun bisa tertidur dengan nyenyak. Dan ketika Michael Jackson sudah tertidur lelap, tepat pada jam 10.50 di saat itu Dr. Murray mencoba untuk beristirahat. Dia beristirahat sekitar 2 menitan saja, kemudian dia ke kamar mandi. Dan setelah itu dia kembali lagi ke ruangan Michael Jackson. Dan betapa kagetnya ia mendapati Michael Jackson sudah tidak bernafas lagi. Dan ketika ia menyadari hal itu, Dr. Murray pun segera mengambil tindakan cepat melakukan CPR dan juga menelpon 911. Tetapi meskipun Dr. Murray sudah melakukan pemanggilan selama 3 kali, menurut pengakuannya, tetapi ternyata dari pihak 911 tidak merasa ada panggilan yang berasal dari Dr. Murray. Dr. Murray teridentifikasi melakukan panggilan ke klinik di mana dia bekerja yang terletak di Vegas. Kemudian, ia menelpon seorang pasien untuk membicarakan hasil tes dan yang terakhir, telepon kepada temannya yang berada di Houston. Jadi, memang tidak ada telepon ke 911. Nah, di sini sudah mulai terlihat janggal nih, teman-teman. Dan kita kembali lagi di waktu Michael Jackson meninggal dunia sekitar jam 12 siang. Dr. Murray ini memutuskan untuk ke dapur dan meminta bantuan. Di saat itu yang ada di dapur adalah chef yang bekerja di rumah Michael Jackson yang bernama Kai Kes. Dan ada putra tertua Michael Jackson yaitu Brent Jackson, yang mana ketika mereka mendengar kabar yang disampaikan oleh Dr. Murray, mereka semua terlihat panik dan segera meminta tolong kepada bodyguard pribadi Michael Jackson yang bernama Alvarez. Dan dia pun segera bergegas masuk ke dalam kamar Michael Jackson dan disusul oleh Prince dan juga Paris Jackson. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati kondisi Michael Jackson sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi tangan terlentang dan mata serta mulutnya terbuka. Dan ketika Dr. Murray melihat kedua anak Michael Jackson yaitu Prince dan Paris berada di sana, maka dia menyuruh bodyguardnya untuk membawa mereka berdua keluar dari kamar itu agar tidak semakin shock. Dan setelah itu Alvarez kembali ke kamar Michael Jackson dan di sana sudah terlihat sebuah tiang untuk menggantung kantong infus, lalu juga ada selang oksigen di dekat hidungnya dan sebuah alat yang terpasang di kemaluannya. Dan diketahui itu sebagai kateter untuk menampung air seni di saat seseorang yang sedang sakit terbaring tidur. Ketika Alvarez sedang berdiri di ujung tempat tidur, Dr. Murray mengambil ampul obat dan mengatakan sebuah kalimat,
Dia bilang ini taruh di atas katanya. Lalu kemudian Dr. Murray meminta Alvarez untuk mengambil kantong infus yang masih bergantung, lalu memasukkan kantong infus itu ke dalam tas yang terpisah. Alvarez juga sempat melihat adanya sisa-sisa cairan berwarna putih susu yang dicurigai sebagai propofol, dan setelah semuanya barang tersebut masuk ke dalam tas, barulah Dr. Murray meminta Alvarez untuk menelpon 911. Jadi mungkin inilah teman-teman yang dimaksud pengakuan dari Dr. Murray sudah menelpon 911. Lalu akhirnya ambulan pun tiba di rumah Michael Jackson sekitaran jam 12.27 bersama dengan para petugas medis. Sebenarnya para petugas medis ini pun sempat memberikan pertolongan pertama, dan sebenarnya mereka pun sudah mengetahui bahwasanya Michael Jackson sudah tidak bernafas, tetapi Dr. Murray memaksa untuk membawa Michael Jackson ke rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit, tenaga medis pun segera melakukan penanganan terbaik, yang pada akhirnya pada jam 2.26 siang barulah Michael Jackson dinyatakan meninggal dunia. Pada awalnya hasil diagnosa mengatakan bahwa meninggalnya Michael Jackson ini diakibatkan karena gagal jantung. Namun di sini terasa banyak kejanggalan dari meninggalnya Michael Jackson yang menjadi perhatian publik. Dan pihak kepolisian saat itu juga mencurigai ada sesuatu yang terjadi terhadap Michael Jackson yang meninggal secara mendadak. Lalu kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk menyelidiki penyebab kematian daripada Michael Jackson ini. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2009, tiba-tiba muncullah sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Michael Jackson ini meninggal dikarenakan dieksekusi menggunakan propofol, yang mengakibatkan Dr. Murray mulai dicurigai sebagai pelaku eksekusi. Karena memang Dr. Murray lah yang memberikan propofol kepada Michael Jackson, dan akhirnya Dr. Murray ini menjadi tertuduh atas eksekusi yang tidak terencana, sehingga Dr. Murray dijatuhin hukuman selama 4 tahun. Meskipun di dalam persidangan semua tuduhan itu disanggah oleh Dr. Murray, tetapi Dr. Murray ini sebenarnya menjalani hukuman hanya selama 2 tahun saja, dan pada akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2013 Dr. Murray ini pun dibebaskan. Lantas, kejadian apa sih yang terlihat mencurigakan perihal kematian Michael Jackson ini? Meskipun pemberitaan sudah menetapkan bahwa Michael Jackson ini meninggalnya dikarenakan dieksekusi oleh Dr. Murray, yaitu dokter pribadinya sendiri, tetapi terlihat banyak sekali hal-hal yang janggal. Masyarakat justru percaya bahwa Michael Jackson ini masih hidup, dan kejadian meninggalnya Michael Jackson ini hanyalah rekayasa belaka. Asumsi ini bukannya tanpa bukti. Terlihat di kamera ketika di dalam prosesi pemakaman Michael Jackson, terlihat ada beberapa anggota keluarganya justru tidak memperlihatkan wajah kesedihan. Bahkan mereka terlihat sedang tertawa di pemakaman tersebut. Dan ada lagi yang terlihat janggal, yaitu masih ketika prosesi pemakaman. Biasanya di dalam pemakaman peti yang di dalamnya ada jenazah itu dibuka agar para pendoa bisa mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir. Tetapi di dalam proses pemakaman Michael Jackson ini, peti matinya tidak boleh dibuka, sehingga menimbulkan asumsi bahwa peti mati itu kosong, tidak ada isinya. Teori ini juga didukung oleh pengakuan seseorang yang mengaku sangat dekat dengan ibunya Michael Jackson. Pada tahun 2017, orang ini mengatakan bahwa makam Michael Jackson yang terletak di Forest Lawn selama ini ternyata kosong. Ini sengaja dilakukan dikarenakan ibu Michael Jackson hanya memenuhi wasiat yang ditinggalkan oleh Michael Jackson,
Dan juga ibu Michael Jackson khawatir nantinya jasad daripada Michael Jackson ini dicuri oleh orang. Jadi makam Michael Jackson yang kita ketahui sekarang ini kabarnya ternyata kosong, tidak ada isinya. Lantas, di manakah makam yang sebenarnya dari Michael Jackson ini? Ada juga rumor yang berkembang bahwa jasad Michael Jackson ini sudah dikremasi dan abunya sudah ditaburkan di daerah Neverland. Tetapi semua pernyataan yang dilakukan oleh orang dekat dari keluarga Michael Jackson ini tidak mentah-mentah diterima oleh masyarakat. Di saat itu masyarakat lebih percaya kalau Michael Jackson memalsukan kematiannya ketimbang pernyataan tentang jasad yang dikremasi. Anggapan masyarakat, semua pernyataan dari keluarga Michael Jackson itu hanyalah sebuah alibi dikarenakan mereka sudah tertangkap kamera oleh paparazzi sedang tertawa-tawa ketika sedang berlangsung proses pemakaman, dan akhirnya pihak keluarga Michael Jackson pun mengakui bahwa makam tersebut memanglah kosong dengan alasan jasad Michael Jackson takut dicuri. Dan ada lagi kejanggalan lainnya, yaitu ternyata Dr. Murray dipekerjakan oleh Michael Jackson 11 hari sebelum Michael Jackson meninggal. Tujuannya adalah agar Dr. Murray sudah menjadi orang kepercayaan Michael Jackson, dan Dr. Murray ini dibayar mahal oleh Michael Jackson untuk menutupi kasus kematian Michael Jackson ini dan membuat skenario bahwa meninggalnya Michael Jackson ini dikarenakan overdosis. Semua ini memang sudah diatur oleh mereka, dan Dr. Murray disuruh sabar mendekam 2 tahun di penjara, padahal vonisnya 4 tahun. Dan setelah keluar, Dr. Murray bisa hidup kaya raya dengan menyimpan rahasia tentang kematian Michael Jackson sampai akhir hayatnya. Lalu muncul lagi sebuah konspirasi oleh orang yang menangani Michael Jackson ketika dievakuasi ke rumah sakit, bahwa orang yang ditangani oleh tenaga medis itu, yaitu pada tanggal 25 Juni 2009, bukanlah Michael Jackson. Jadi ketika Michael Jackson meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009, waktu itu ketika tenaga medis datang ke rumah Michael Jackson, lalu kemudian sekitar 40 menit mereka membawa Michael Jackson ke rumah sakit menggunakan ambulan. Tetapi menurut kesaksian dan keterangan para medis ini, mereka tidak mengenali siapa yang mereka tangani. Kalau memang yang mereka tangani adalah Michael Jackson, pastilah mereka mengenalinya. Dan para petugas medis ini pun sebenarnya juga sudah memberikan keterangan yang sama ketika persidangan Dr. Murray, bahwa yang mereka bawa itu sangatlah pucat, tetapi kulitnya tidak seputih Michael Jackson, dan orangnya sangat kurus dan kondisi fisiknya jauh banget dari Michael Jackson, yang mana pada tanggal 24 Juni 2009, sehari sebelum kejadian meninggalnya Michael Jackson, dia masih terlihat sangat sehat, fisiknya masih sangat prima. Jadi tidak mungkin dalam sehari kondisi fisik dapat berubah secara drastis, badannya kurus kering. Jadi muncullah kecurigaan bahwa yang dibawa oleh para medis itu adalah peran pengganti dan bukan Michael Jackson. Dan semua kecurigaan itu akhirnya belakangan muncul sebuah hal yang mana ini sangat memperkuat kalau Michael Jackson benar-benar memalsukan kematiannya, yaitu munculnya seseorang yang bernama David Roddenberry. Nah, dan siapa David ini? Dia ini biasa dikenal dengan nama Dev, dan dia mulai muncul di publik pada tanggal 3 September 2009 di sebuah acara reality show Larry King. Dikabarkan menurut Dev, dia ini sudah mengenal Michael Jackson selama 7 tahun, dan bahkan ada foto-fotonya ketika sedang bersama Michael Jackson. Tetapi di sini ada keanehan, kalau kita perhatikan jarak antara Michael Jackson dan Dev itu terlihat sangat jauh. Bahkan Michael Jackson bisa menggendong Dev di dalam foto tersebut. Bahkan saking dekatnya dengan Michael Jackson, Dev ini menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Di reality show itu, Dev diminta menerangkan seberapa dekat sih dirinya dengan Michael Jackson. Dan di saat dia bercerita tentang Michael Jackson, disitulah banyak kejanggalan yang terlihat.
gerak-gerik tubuh dari Dev ini, cara berbicaranya sangatlah mirip dengan Michael Jackson, dan juga dari ciri-ciri fisiknya juga sangat mirip. Perbedaannya adalah Dev ini memiliki kelainan kulit. Kalau kita perhatikan secara teliti, Dev ini seperti orang yang gagal operasi atau orang yang kecelakaan yang wajahnya luka kemudian dioperasi. Sorry ass DJ. Untuk orang sekelas Michael Jackson, tentunya bisa saja dia membuat tubuhnya mirip seperti itu. Itulah yang membuat orang semakin curiga. Sebenarnya dalam hal ini, Dev membantah semuanya. Dia membantah isu tersebut dikarenakan dia memberikan bukti kalau dia pernah berfoto dengan Michael Jackson ketika dia masih kecil. Secara nggak langsung membuktikan bahwa dia dan Michael Jackson adalah orang yang berbeda. Tetapi orang-orang tetap mempercayai bahwa Dev ini adalah Michael Jackson itu. Karena ketika di dalam reality show itu, Dev ini mengatakan sebuah kalimat yang sering diucapkan oleh Michael Jackson, yaitu Echine House, yang mana ketika Dev mengatakan kalimat tersebut sangat mirip banget dengan Michael Jackson. Encino House to his Encino House to his Encino House. Think I was at the Encino House. Think I was at the Encino. Dan di dalam interview reality show tersebut, Dev terlihat sangat gelisah dan takut, seolah-olah ada yang disimpan dan disembunyikan. Lalu banyak yang menanyakan, jika Michael Jackson ini menyamar sebagai Dev, kenapa dia tidak mengubah intonasi suaranya? Mengapa dia masih mempertahankan suara aslinya? Ya mungkin jawabannya ya terlalu ribet aja kali ya. Mengubah suara tidaklah mudah, takutnya nanti ketika tiba-tiba suaranya kembali ke aslinya kan lucu jadinya. Jadi ya mending apa adanya aja. Dan sampai sekarang ini orang-orang masih percaya bahwa Michael Jackson masih hidup dan menyamar sebagai Dev. Namun ketika kita mencoba mencari tahu apakah Dev masih hidup atau sudah meninggal, ternyata Dev sudah meninggal pada tanggal 15 Juli 2018 yang lalu di usianya yang ke-42. Wah, apakah benar berarti selama ini Michael Jackson masih hidup? Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.